Kita berdoa dulu ya. Mari berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman warzuqni min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kemarin kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat enggak? Apa? Itu kan yang IPA. Sekarang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia buka halaman. Kita buka halaman. Bentar, bukan 5. Gimana? Yang tema 2. Tema 2 berapa semua kan? Bawah. Halaman 8. Tentang cerita kemarin sudah belajar tentang cerita. Sekarang kita belajar tentang apa sih unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Sebelumnya aku pengen baca bergantian kayak kemarin ya, baca bergantian. Mulai dari Nanda, terus Intan, selanjutnya satu kalimat. Judulnya Nenek Tupai yang Sakit. Ya. Hutan tinggallah nenek tupai yang sangat disayang oleh seluruh penghuni hutan. Nenek tupai tak sebisa setiap sore semua binatang datang mendengarkan Mendengarkan dongeng. namun pada suatu sore nenek tupai sakit dan tidak dapat mendongeng karena batuk. sungguh sangat kasihan Siapa, Mbak? Sekali lagi. Semua sudah cukup dewasa dari kecil kita semua sudah membiarkan nenek tupai Titik. mati. Oh, Fahri. Sekarang saat Ayo. ayo kita belajar untuk berdoa baca laksanakan terus beliau Akhirnya binatang-binatang yang lain jerapah. Ada tadi kan jerapah. Yang keras. Tapi tidak anak nenek tupai pun sembuh kembali lagi dengan rutinitasnya sehari-hari. Tanpa aku tak senang. Tidak bagian. sudah selesai. Cerita tentang nenek tupai. Ada yang ingat enggak ceritanya tadi menceritakan apa? Si nenek tupai di mana? Nenek tupainya kenapa? Sakit. Sakitnya apa? Ada yang tahu? Batuk. Sakitnya batuk. Terus siapa sih yang menolong nenek tupai? Semua
binatang. Semua binatang itu ngapain? Bekerja sama atau sendiri-sendiri? Bekerja sama. Mereka membagi tugas. Ada yang menyiram tanaman di kebun, ada juga yang merawat nenek tupai. Nah, ini sekarang tak ceritain. Kalau di sebuah cerita itu pasti ada tema, latar, alur, tokoh, dan amanat. Nah, di dalam cerita itu unsur-unsurnya ada tema, latar, alur, tokoh, dan amanat. Ada 5. Apa sih tema itu? Apa sih tema itu? Ada yang tahu nggak tema? Dibaca coba di halaman 8. Juvan, apa tema Juvan? Tema bersamamu yang Anda sayang menajam kita berjuang untuk sebuah jenis tema yang ada dalam sebuah cerita. Tema yang tersurat. Tema yang dapat ditemukan langsung dalam sebuah cerita. Ada yang tema yang tersirat. Tema ini sering disebut tema yang tidak langsung. Nah, jadi tema itu adalah pokok atau gagasan pokok yang mendasari cerita. Kira-kira ini temanya apa? Temanya apa ini? Cerita nenek tupai yang sakit ini. Ngapain sih kira-kira? Pak, ada yang tahu nggak? Temanya apa kira-kira? Boleh dijawab apa saja. Salah nggak apa-apa. Apa? Nanda apa Tema yang surat, tema yang tersirat. Ini tema itu kira-kira pikiran pokok yang mendasari cerita. Ini kan ada nenek tupai sakit, terus ditolong oleh hewan-hewan yang lain kan. Nah, itu kira-kira temanya itu bisa tolong menolong karena ada yang sakit terus ditolong oleh hewan-hewan lain. Bisa juga temanya bekerja sama. Kenapa kok gitu? Karena hewan-hewan lain kerja sama untuk membantu si nenek tupai. Terus ada juga apa lagi? Temanya kebaikan juga bisa kan? Menolong itu kebaikan nggak? Ya. Nah, jadi bisa tadi tolong menolong, bisa juga kerja sama, bisa juga tentang kebaikan. Nah, itu tema. Terus sekarang latar atau setting. Latar itu apa? Dibaca yang nomor 2. Latar merupakan tempat, waktu, dan suasana pada peristiwa yang terjadi. Nah, karya sastra itu termasuk cerita. Latar itu adalah tempatnya, waktunya, atau juga suasananya. Tempatnya di mana kalau cerita ini? Gimana tahu nggak tempatnya di mana? Di mana? Di hutan, betul. Karena di atas ada di sebuah hutan. Terus waktunya kapan? Ada yang tahu nggak waktunya? Sore. Di mana ada? Kok tahu sore? Setiap sore. Nah, ini latar waktunya berarti pada sore hari. Terus suasananya gimana? Di hutan suasananya gimana? Menurut cerita ini kok, emang ada berbahaya gimana? Nih, beberapa binatang pun berkumpul di halaman. Berkumpul itu apakah berbahaya atau akrab atau gimana? Akrab. Nah, jadi suasananya di hutan itu bisa saling membunuh, tetapi malah akrab karena hewan-hewan suka berkumpul, saling menyayangi. Terus yang ketiga, alur atau plot. Dibaca dulu, apa itu alur atau plot? Merupakan jalan cerita sebuah karya sastra. Alur disusun oleh rentetan peristiwa yang dialami pelaku, mulai dari kekenalan, terjadinya konflik, hingga munculnya permasalahan. Alur itu ada 3, alur maju, alur mundur, sama alur campuran. Kalau alur maju itu mulai, misalnya ya menceritakan hari ini, terus besok, terus besoknya lagi, terus besoknya lagi. Nah, itu alur maju. Kalau alur mundur itu pada zaman dahulu, atau kemarin itu menceritakan alur mundur karena pada zaman dahulu kan sudah lalu kan sudah terjadinya. Nah, ini alur maju nggak alur mundur? Alur maju atau mundur? Mana yang menunjukkan mundur? Di mana ada pada zaman dahulu? Ya, ada dong. Di sebuah hutan saja kan ada pada zaman dahulunya kan? Nah, ini berarti alur maju karena tidak ada pada zaman dahulu atau 1 tahun yang lalu, 1 minggu yang lalu. Nah, ada kayak gitu berarti alur maju. Terus tokohnya sekarang, tokohnya itu adalah pelakunya atau orang-orangnya yang ada dalam cerita. Ada siapa saja? Gajah, kancil, singa, tupai, apa lagi? Jerapah, terus apa lagi? Terus apa lagi? Yang paling penting ada nenek tupai. Nah, tokoh utamanya itu adalah nenek tupai. Nah, sesuai judulnya. Jadi cerita itu pasti ada tokoh utamanya atau orang yang paling sering muncul atau paling penting.
Kalau kalau cerita dongeng si kancil berarti tepuk tangannya siapa? Kancil. Terus kalau cerita Cinderella, tepuk tangannya Cinderella. Kalau cerita Doraemon, Doraemon sama Nobita. Terus kalau SpongeBob, SpongeBob sama teman-temannya. Terus yang kelima, amanat. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan. Ada pesannya dari sini. Pesannya agar kita ngapain? Ada enggak? Mau menolong. Ya, betul apa? Mau menolongnya. Menolong siapa? Berarti untuk kita apa pesannya? Kita harus tolong menolong. Terus apa lagi? Pesan apa lagi yang bisa diambil? Ini ada nenek tupai selalu berbuat baik dan mendapat balasannya. Nah, berarti kalau berbuat baik nanti hasilnya akan ditolong oleh orang lain. Nah, kita sebut saya dalam cuma enggak dipakai. Potol. Foto. Tambah. Ini nanti benerin. Buku lesnya bawa enggak? Bawa ya. Masa aku nggak bisa Ya dibuka sedikit, dibuka sedikit. Ya sedikit. Mengerjakan halaman 10, 5 saja. Lama ya. Buku mana? Mengerjakan di mana? aku cek di query. Sudah jawab semua? Sudah ya. Nanti bukunya dikumpulkan, tak lihatnya. Terus kesimpulannya belajar hari ini apa? Ada yang tahu? Kita belajar apa ini tadi? Cerita nenek tupai. Cerita nenek tupai. Unsur-unsur cerita. Ada apa saja? Ada apa saja tadi yang ingat? Ada apa yang kehidupan? HP-nya ditaruh dulu. Apa? Pelajaran hari ini apa tadi? Unsur-unsur cerita. Ada 5. Ada tema. Terus apa lagi? Tema yang tersuka. Tema yang tersuka. Latar atau setting. Terus apa lagi? Atau Plot, alur atau plot. Terus apa lagi? Tokoh. Kurang 1, apa lagi? Amanat. Ada 5. Tema, alur, terus latar, alur tokoh tokoh, sama amanat. amanat. Oke, terima kasih. Kita sudah belajar hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi